Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan ikhlas dan memberikan kita semangat dalam menuntut ilmu. Ya muallim Ibrahim, allimna, wa ya mufahhim Sulaiman, fahimna. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang kita melanjutkan di hadis Abi Sa'labah. Hadis Abu Sa'labah. An Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an. Abu Sa'labah Al-Khushani ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada para muhadditsin yang mengatakan beliau berasal dari Yaman. Lakin akan tetapi yang benar adalah beliau berasal dari Syam. Dari Syam atau Syamalul Arab atau sekitar selatannya benua Arab. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni bi ardin qaumi ahlil kitab." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tinggal bersama mereka para ahlul kitab. Apa na'kulu min aniyatihim? Apakah kita atau saya boleh makan dari bejana-bejana mereka? Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faksiruha wa kulu fiha. Janganlah engkau makan dari bejana-bejana mereka atau tempat-tempat makan orang ahlul kitab. Di sini ahlul kitab, para ulama berbeda pendapat apakah ahlul kitab di sini Yahudi atau ahlul kitab di sini Nasara. Wallahu a'lam bissawab. Adz-dzahir di sini adalah Nasara. Janganlah kalian makan dari tempat-tempat makanan mereka, illa, kecuali kalian tidak menemukan ghairaha, selain itu. Faksilu fiha wa kulu fiha. Maka cucilah, kemudian kalian boleh makan dari tempat tersebut. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat. Syarat kapan bolehnya kita menggunakan nampan-nampan mereka. Kapan bolehnya kita menggunakan tempat makan mereka. Yang pertama adalah ketika tidak ada lagi selain itu. Jadi kita tidak punya nampan lagi kecuali nampan itu. Kemudian adalah harus dicuci, antaksila. Di sini ulama berbeda pendapat hukumnya. Hukumnya, apa hukumnya di sini, haram atau makruh? Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya makruh. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya makruh. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya tidak makruh. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Ada pendapat yang lain, pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah di Mughni. Pendapat Ibnu Qudamah, jika ahlul kitab tersebut adalah orang majus, maka hukumnya haram. Akan tetapi jika kita mengetahui dia Nasara, maka hukumnya boleh menggunakan tempat-tempat mereka. Lalu kenapa di sini Rasulullah SAW melarang? Larangannya Rasulullah SAW di sini, wallahu a'lam bishawab, menurut para ulama, ini adalah untuk tanbih, untuk memperingatkan. Lebih baik tidak menggunakan alat-alat mereka. Adapun jika kita yakin mereka tidak menggunakan alat-alat mereka untuk najis, misalnya alkohol,
untuk makanan yang diharamkan, maka hukumnya tidak masalah menggunakan nampan-nampan mereka. Adapun di sini dilarangnya di sini adalah karena ditakutkan, karena hukumnya ketika kita belum tahu kebiasaan mereka. Walaupun ada ulama yang lain yang mengatakan jika kita tidak tahu kebiasaan mereka, maka hukumnya jawaz alal itlaq, boleh secara mutlak. Akan tetapi di sini adalah tanbih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang selanjutnya, hadis 21 dari Imran bin Husain. Ini sebenarnya hadis yang panjang. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, tawaddau min mazadatil imra'atil musyrikah. Sesungguhnya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dari tempat air imra'ah musyrikah, seorang wanita musyrik. Baik. Hadis ini ahibati fillah, hadis ini walaupun di sini dikatakan muttafaqun alaih, hadis ini tidak pernah dituliskan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis fima makna, hadis yang artinya kemudian diterjemahkan oleh penulis di sini. Jadi memang penulis di sini beberapa kali melafadzkan hadis, menuliskan hadis, mengatakan ini hadis dari Bukhari, akan tetapi artinya, tetapi lafadznya adalah lafadz milik penulis, bukan lafadznya dari Bukhari dan Muslim. Maka kalau kita cari ini di kitabnya Bukhari dan kitabnya Muslim, di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidak ada lafadz ini. Akan tetapi ini lafadznya milik penulis. Dan ini adalah hadis yang panjang. Ini adalah hadis mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan safar. Sekitar 40 sahabat, 40 sampai 50 sahabat. Kemudian beliau tertidur dengan sahabatnya. Tengah malam beliau istirahat dengan sahabatnya sampai akhirnya bangun di pagi hari. Kemudian mereka mendirikan sholat. Ada salah seorang dari sahabat tidak melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lima matakumu ila sholat, kenapa engkau tidak bangun untuk sholat? Sahabat tersebut mengatakan, saya di masa junub, saya sedang junub wahai Rasul. Ini perkataan sahabat tersebut. Maka Rasul mengatakan, yakfika, cukup bagimu bitayamum, cukup dengan tayamum saja. Setelah itu ada sahabat yang lain mengatakan, cari saja air dulu di atas. Jadi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 2 orang sahabat untuk naik ke atas mencari air. Ketika di atas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan wanita musyrikah, seorang musyrik. Kemudian 2 orang sahabat tersebut memanggil wanita tersebut untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang bertemu dengan Rasul tidak izin langsung mengambil air tersebut. Rasul tidak izin di sini, langsung mengambil air tersebut. Kemudian dibuka airnya, lalu minumlah seluruh sahabat, hampir 50 orang, 40 sampai 50 orang. Kemudian wanita itu berkata, wallahi, demi Allah, saya melihat air saya diambil. Akan tetapi setelah air itu ditutup kembali, air itu melebihi dari yang saya bawa. Setelah diminum 40 orang dan diisi tempat-tempat minum mereka, ternyata airnya malah bertambah. Di sini termasuk mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Nabi memerintahkan untuk para sahabat mengumpulkan seluruh makanannya, kasih ke wanita ini. Maksudnya ini adalah bayaran. Walaupun sebenarnya airnya tidak berkurang. Kemudian Nabi SAW meminta para sahabatnya untuk mengumpulkan makanan lalu diberikan kepada wanita tersebut. Taib. Di sini Rasul tahu bahwa wanita ini bukan wanita muslimah. Rasul tahu bahwa wanita ini bukan wanita muslimah. Akan tetapi di sini Rasul tidak bertanya dulu apakah kamu memakan khinzir, memakan babi, atau apakah kamu tidak. Akan tetapi langsung mengambil dari air tersebut. Taib. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Syahidnya di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tempat dari orang musyrik.
dari tempat minumnya orang musyrik. Dan sebenarnya diriwayatkan dari ahli sejarah, dahulu bejana-bejana pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuatnya rata-rata orang musyrik, bukan dari kaum muslimin. Makanya jarang sekali ada hadis yang menyebutkan dahulu sahabat pembuat bejana, nggak ada, bahkan jarang. Hampir tidak ada hadis yang menyebutkan dahulu sahabat pembuat bejana. Karena rata-rata bejananya diriwayatkan dari ahli sejarah, bejananya dahulu dibuat oleh orang-orang musyrik. Dan tidak satu dua kali Rasulullah SAW menggunakan tempat makan orang musyrik. Tidak satu hadis, satu dua hadis, banyak sekali. Taib. Di sini, ahibati fillah, di hadis ini bahwa dahulu Rasulullah SAW menggunakan alat-alat mereka, menggunakan alat minum mereka, menggunakan alat makan mereka. Maka hukumnya sebagian para ulama mengatakan jawazul bil itlaq, boleh secara mutlak jika kita mengetahui daerah tersebut, misalnya daerah tersebut tidak ada yang menjual babi misalnya. Atau jika kita mengetahui orang-orang di sini walaupun dia bukan dari Islam tapi dia tidak memakan makanan ini, maka hukumnya boleh. Seperti misalnya antum, ana punya beberapa kenalan di Jeddah, mereka Nasrani, mereka non Muslim. Ya tentunya kita boleh, karena di sana tidak ada dijual babi, tidak ada dijual barang-barang haram. Ya di saat kita datang ke rumahnya, kita tidak perlu berpikir lagi apakah ini harus dicuci dulu, harus ini dulu, tidak. Dan yang selanjutnya menurut para ulama bisyahadatihi, dengan syahadahnya dia. Jika dia mengatakan silahkan minum, insya Allah misalnya tidak masalah, kami di sini tidak makan babi, maka ini sudah cukup. Dengan syahadahnya dia sudah cukup, tidak perlu kita mencuci lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dan dari hadis ini juga bahwa bolehnya membayar orang musyrik atau membayar orang non muslim. Di sini Rasulullah SAW membayar wanita tersebut, walaupun hakikatnya tidak ada air yang berkurang. Tapi Rasulullah SAW membayar wanita tersebut karena mengambil airnya, walaupun ini adalah hadis mukjizat. Hadis mukjizat. Jadi boleh bermuamalah dengan orang selain muslim, boleh. Misalnya antum ada hubungan kerja dengan orang selain muslim, hukumnya boleh. Ini salah satu contoh yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang selanjutnya adalah menurut para ulama bolehnya mengambil air tanpa izin. Ingat, ada ujungnya. Bolehnya mengambil air tanpa izin selama itu tidak memberikan mudarat kepada orang yang memiliki air tersebut. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu bahwa airnya tidak akan berkurang. Maka boleh hukumnya jika di saat itu di wilayah itu tidak ada air. Kenapa? Karena di hadis ini sahabat bertanya, kamu dapat air ini dari mana? Wanita tersebut mengatakan, kita dapat air ini dari 2 hari yang lalu ada hujan. Di riwayat dari Abu Daud disebutkan wanita ini menjawab, kami kan mendapatkan air ini 2 hari yang lalu dari hujan. Dan di sini hadis ini juga menyebutkan bahwa bolehnya menampung air hujan untuk dibuat sebagai minum. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya adalah dari Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu tempat makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Nampan atau bejana dan semisalnya pecah punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattahadha makana sa'bi silsilatan minal fiddah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menambal pecahnya tersebut dengan fiddah, dengan perak. Baik, ada satu kaidah ahibati fillah. Ada satu kaidah. Jika ada 2 hadis, ini kaidah fikih. Jika ada 2 hadis, yang satunya melarang dan satunya memubahkan, maka hukumnya ibahah, maka hukumnya boleh melaksanakan hadis tersebut fil hajah, dengan keperluan. Ini kaidahnya. Karena ada kaidah sebelumnya, ada hadis sebelumnya yang mengatakan kita tidak boleh menggunakan fiddah. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan perak untuk menambal. Maka jika ada 2 hadis
Yang satunya melarang dan satunya memubahkan, maka hukumnya boleh melaksanakan dengan syarat adalah hajah, ada keperluan. Sama seperti ada dua dalil. Dalil mengatakan la yasrabanna ahadukum qa'iman, janganlah salah satu dari kalian minum dengan keadaan berdiri. Kemudian di hadis lain bahwa sahabat Allahu a'lam bishawab, Ibnu Umar atau Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka, salah satu dari mereka melihat Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Ada satu hadisnya yang melarang, satu hadisnya mereka melihat Nabi SAW melakukannya. Melakukannya berarti yufid, berarti ifadahnya berarti hasilnya adalah mubah. Taib. Jika ada dua hadis seperti ini, maka hukumnya adalah boleh melakukannya di saat ada keperluan, di saat hajah, indal hajah, di saat ada keperluan. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Di hadis ini para ulama memberikan catatan kapan kita boleh menggunakan perak sebagai tambalan. Yang pertama adalah ayyakuna fiddah, yang boleh ditambal hanya perak saja, bukan emas. Terus yang selanjutnya ayyakuna yasirah, yang ditambal itu sedikit jumlahnya, sedikit aja, nggak boleh banyak. Taib. Yang selanjutnya ayyakuna fi hajatil ina, karena keperluannya untuk siapa? Untuk kita apa untuk tempatnya ini? Keperluannya untuk tempatnya. Jadi misalnya gini, antum sekarang punya bejana tiga bejana, satu pecah, sisa dua. Sebenarnya antum tidak terlalu perlu dengan yang satu ini. Antum masih ada dua, bisa dipakai yang duanya. Tapi yang butuh tambalan itu inaknya, maka hukumnya boleh menambal bejana tersebut walaupun antum masih punya dua. Sampai sini paham ya? Atau nggak paham yang ini? Paham? Belum paham? Baik. Kebutuhannya itu bukan untuk kebutuhan yang memiliki barang, akan tapi kebutuhannya itu kebutuhan barangnya. Jadi barangnya ini dia perlu untuk ditambal. Walaupun antum punya 10 misalnya, 10 nampan. Sebenarnya kalau satu pecah, antum masih memiliki 9, antum masih bisa pakai yang 9. Yang butuh ini bukan kita, yang butuh ini nampannya ini butuh ditambal. Maka kata ulama, boleh menambal nampan tersebut dengan fiddah walaupun antum masih memiliki nampan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu faedah yang cukup penting dari sini, dan ulama cukup keras di sini. Adalah hukumnya sesuatu yang bisa islah, yang bisa diperbaiki, terus kita membeli yang baru, hukumnya tabzir. Ini harus diingat. Jika kita memiliki barang, kemudian barang itu rusak, akan tetapi barang itu masih bisa diperbaiki, maka hukumnya jika kita membeli barang yang baru, hukumnya tabzir, hukumnya mubazir. Ini jeli sekali ulama untuk permasalahan ini. Antum punya kulkasnya rusak, masih bisa diservis. Tapi karena antum punya fulusnya banyak, ya udah beli aja lagi deh. Hukumnya membeli ini adalah tabzir menurut pemahaman para ulama. Nabi SAW pemimpin umat mukminin, gelasnya perlu dengan tambalan. Di sini ulama mengkiaskan, siapa ente? Ente cuma umat. Ini ketuanya ente, minumnya pakai gelas yang tambalan. Makanya para ulama menghukumi hukum tabzir bagi mereka yang memiliki barang masih bisa diperbaiki, terus mereka membeli yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Habis ini yang ibu-ibunya biasa, baru berat nih. Yang selanjutnya adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Dikatakan seorang menanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang khamar, tentang minuman keras yang didiamkan agar menjadi cuka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, enggak boleh." Enggak boleh. Hadis ini diriwayatkan dari Muslim
Dan hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan Tirmidzi dan hadis ini hasan sahih kata Tirmidzi. Baik. Ini adalah hukum. Kita mundur dulu. Kita harus mengetahui dulu hukumnya khamar, hukumnya alkohol. Apakah alkohol itu najis atau tidak? Para ulama terbagi menjadi dua. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan alkohol itu najis. Taib. Perkataan yang kedua, alkohol itu haram tapi tidak najis. Kalau najis berarti di saat kita terkena alkohol batal wudunya. Taib. Ini perkataan mayoritas para ulama. Lalu yang mana yang sahih? Mana yang benar? Kita cari hadis-hadis yang lain. Ada hadis disebutkan bahwa dahulu saat Nabi SAW awal mula pengharaman khamar, pengharaman alkohol, Nabi SAW memerintahkan, mengkabarkan kepada para sahabat bahwa khamar itu haram secara mutlak. Kemudian sahabat pada saat itu yang punya khamar di dalam rumahnya, mereka keluarkan dari rumahnya terus dibuangnya di jalan. Dibuang di jalan. Taib. Jika kita mengetahui hadis tentang dahulu ada seorang badui yang kencing di masjid Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menyiramnya. Kencing sudah jelas hukumnya najis. Di sini kenapa Nabi SAW tidak pernah memerintahkan untuk menyiram bekas-bekas minuman keras itu yang disiram oleh para sahabat? Dan inilah yang menjadi patokan para ulama mutaakhirin. Para ulama yang datang di abad ini mengatakan bahwa hukumnya khamar itu haram tetapi bukan najis. Hukumnya khamar itu haram tapi bukan najis. Jadi setiap yang haram belum tentu najis. Dan yang setiap yang najis sudah pasti haram. Setiap yang haram belum tentu najis. Apa yang haram bukan najis? Fadhal ya ikhwah, ada yang bisa kasih contoh? Haram bukan najis. Fadhal. Harir. Sutra untuk laki-laki. Haram untuk laki-laki tapi bukan najis di saat dipegang untuk laki-laki. Dan semua yang najis pasti haram. Semua yang najis pasti haram. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ada pendapat yang lain tentang masalah cuka ini, pendapat yang diriwayatkan dari murid-muridnya Imam Ahmad, bahwa hukumnya cuka boleh dari minuman keras di saat dia sudah didiamkan lama, sudah hilang hal-hal yang memabukkan dari minuman tersebut. Wallahu a'lam bishawab, pendapat para ulama ikhtiyaton, lebih baik menjaga tidak menggunakan cuka yang terbuat dari minuman keras. Di sini Nabi SAW beliau langsung mengatakan tidak. Di saat ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, gimana kalau kita buat cuka nih dari minuman keras? Rasul SAW mengatakan tidak, langsung tidak. Sebenarnya bisa saja Rasul SAW menjelaskan dulu seperti ini. Karena apa? Karena saddud dzara'i. Karena untuk menutup celah. Takutnya sahabat nanti kalau Rasul SAW menjelaskan yang lain, mereka mungkin berbeda pemahamannya, sehingga mereka masih menaruh khamar itu di dalam rumah mereka. Kalau saddud dzara'i, Rasulullah SAW mengatakan tidak, maka sudah, nggak boleh sudah. Khamar mutlak nggak boleh sudah. Ini termasuk perkataan Rasulullah SAW yang sedikit memiliki makna yang cukup luas. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya hadis dari Anas wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumul Khaybar, dahulu
di hari Khaybar, di hari perang Khaybar, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talha. Fanada, untuk nada. Nada itu berbicara dengan mengangkat suara. Nada itu berbicara dengan mengangkat suara. Kemudian Abu Talha berteriak, "Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al-ahliyah." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari luhum, daging keledai, daging keledai. Fa innaha rij, sesungguhnya itu rij. Rij di sini para ulama mengatakan artinya adalah najis. Baik. Kita cari sababul wurud, sebab kenapa hadis ini? Ada hadis ini. Dahulu para sahabat di saat perang mereka membawa tunggangannya. Jadi mereka itu nggak bawa makanan, mereka bawa tunggangan. Ada yang bawa onta. Nanti setelah jalan misalnya berapa kilo, lapar, tunggangannya dipotong. Nanti selesai makan, jalan lagi, lapar lagi, tunggangannya dipotong untuk rame-rame. Nah dahulu sahabat ini sudah menyiapkan tempat untuk masak hewan ini, keledai ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Talha. Kenapa yang diperintahkan Abu Talha? Bukan sahabat yang lain. Karena Abu Talha adalah sahabat yang tinggi suaranya. Para ulama menjelaskan dari hadis ini adalah mengkiaskan menggunakan mikrofon. Tuh ulama fikih sampai ke sana mereka cari dalilnya. Mereka mengkiaskan menggunakan mikrofon di saat khutbah dengan hadis ini. Nabi SAW tidak memerintahkan sahabat yang lain. Nabi SAW mencari sahabat yang paling tinggi suaranya. Karena ini is'arul ilm. Ini untuk menyiarkan ilmu, menyiarkan hukum. Jadi harus orang yang lantang suaranya. Dari sini para ulama mengambil mengkiaskan dalil menggunakan mikrofon di saat khutbah. Jadi bukan tanpa dalil, semuanya dengan dalil. Diperintahkan Abu Talha. Dan di sini juga dalil bahwa bolehnya antum memerintahkan orang lain untuk mengingatkan yang lain. Misalnya antum nggak sanggup nih, antum ada kerjaan, ada teman antum yang lagi kosong, tolong ingatkan dia sholat. Ini boleh, karena dari hadis ini. Taib. Hadis ini disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memakan dari hewan keledai. Keledai itu satu ras dengan zebra. Kalau menurut ulama, ana nggak tahu sebenarnya, tapi ana baca menurut ulama satu ras dengan zebra. Tapi hukumnya zebra itu halal. Karena dahulu disebutkan, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat dia ke Abha, para sahabat menghidangkan zebra. Taib. Bagaimana hukumnya kuda? Halal apa haram kuda? Halal? Apa dalilnya? Pakai dalil ya. Dalilnya adalah dahulu Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya pergi untuk safar. Kemudian sahabatnya melihat ada seekor kuda liar, kemudian dibunuh oleh sahabat, ditangkap oleh sahabat dan dimakan. Ini dalilnya, dalil dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hukumnya kuda halal. Taib. Di sini pengharaman hewan ini, keledai ini, para ulama mengatakan haramnya semuanya secara mutlak. Ini ada ulama yang pertama mengatakan haramnya secara mutlak. Untuk keledai apa? Keledai yang liar. Keledai yang liar. Jadi kalau antum jalan-jalan, ada beberapa negara masih pakai. Ke Maghrib, daerah Marrakesh itu masih pakai keledai.
Kalau keledainya ini liar, haram secara mutlak semuanya. Semuanya najis. Darahnya najis, kulitnya najis, liurnya najis. Tapi untuk keledai yang tinggal bersama orang-orang, bersama masyarakat, karena ada sebagian negara yang masih gunakan keledai ini buat membawa barang, maka hukumnya dia sama seperti kucing, kiasan untuk dalil yang kita sebutkan pekan lalu. Sesungguhnya kucing itu hukumnya apa? Dimakan haram, tapi liurnya bukan najis, liurnya tohur, karena dia berada di sekitar kalian. Begitu juga dengan keledai ini. Tapi kotorannya najis apa enggak kucing? Membatalkan wudu. Taib, kotorannya membatalkan wudu. Tapi liurnya tohur. Kalau kambing, kotorannya najis apa tidak? Tidak. Unta? Ada hadis yang mengatakan, ya Rasulullah, hal nusalli fi, ya Rasulullah, apakah kami boleh sholat di tempat yabrukul ba'ir, di tempat unta itu duduk? Kemudian Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Dari hadis yang awalnya, ya Rasulullah, bolehkah kami sholat di kandang kambing? Rasulullah SAW mengatakan boleh. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah kami sholat di tempat unta? Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Apa ilahnya? Apa karena haram, karena najis atau tidak? Karena perkataan Nabi SAW di hadis yang lain bahwa tempat duduknya unta itu adalah tempat syaitan. Makanya tidak boleh melaksanakan sholat di sana. Jadi ilahnya hadis itu bukan karena najasah, bukan karena najis, akan tapi karena itu adalah tempatnya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian para ulama yang menghalalkan keledai, tapi ini adalah perkataan yang dhaif. Perkataan yang dhaif. Jadi perlu antum ketahui ya ikhwah, banyak sekali sebenarnya perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan pendapat para ulama itu ada yang perlu didengar, ada yang nggak perlu didengar. Nggak semuanya perlu antum terima. Ada para ulama dari kalangan Zahiriyah yang mereka mengatakan anjing itu haramnya cuma liurnya, dagingnya halal. Pendapat seperti ini nggak perlu didengar. Jadi seperti itu. Tidak semua pendapat para sebagian orang harus didengar. Makanya sebenarnya kadang anak menyebutkan di sini ada perbedaan pendapat 2. Mungkin saja di situ ada perbedaan pendapat 4 sampai 5. Tapi yang lain tidak kita dengarkan. Kenapa? Karena pendapatnya mereka lemah, tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Dalil yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya, An Amr, dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina. Wa huwa ala rahilatihi, dan beliau di atas tunggangannya. Wa lu'abuha yasilu ala katifi, dan liur untanya mengenai bagian ketekku, kata sahabat ini. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Shahih. Liur tunggangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita ngambil kesimpulan, hukumnya hewan yang boleh dimakan, maka hukum liurnya tohur. Hewan yang boleh dimakan, kambing, sapi, unta, maka hukum liurnya tohur, hukum liurnya suci dan tidak membatalkan wudu. Karena Nabi SAW, kalau saja Nabi SAW mengatakan itu najis, pasti Nabi SAW selalu menaruh tempat di mulut agar tidak mengenai sahabat-sahabatnya. Dan di sini ada satu hikmah yang diambil para ulama, bahwa sunnahnya berkhutbah di tempat yang tinggi. Sunnahnya berkhutbah di tempat yang tinggi. Nabi SAW berkhutbah di atas rahilnya, di atas tunggangannya, sahabat di bawah.
Dari hadis ini para ulama mengatakan sunnahnya afdalnya khutbah, menyampaikan khutbah dari tempat yang lebih tinggi. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pekan depan insyaallah kita masuk ke bab wudu ini. Insyaallah. Baik. Hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaksilul mani thumma yahruju ila shalah fi dzalika thawb wa ana anzuru ila athari ghusli fi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci bekas mani di bajunya. Kemudian beliau keluar untuk salat dengan baju tersebut. Dan Aisyah mengatakan, dan saya melihat bekas cuciannya. Ini hadis pertama, muttafaqun alaih. Ada yang keduanya diriwayatkan dari Muslim. Laqad kuntu dahulu afrukuhu min thawbi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya ngucek bekas mani dari gosok bekas mani dari baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli fi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dengan baju tersebut. Ada hadis lain lagi yang ketiga. Laqad kuntu dahulu aku menggaruk bekas mani di bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahuku yabisan, bekas mani yang sudah mengering. Bi dhufri min thawbihi, dengan kukuku di bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita membahas hukumnya mani. Apakah mani itu najis atau tidak? Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, hukumnya mani adalah najis. Hukumnya mani adalah najis. Ini Imam Syafi'i. Mayoritas para ulama yang lain mengatakan hukumnya mani tidak najis. Apa dalilnya Syafi'i? Dalilnya Syafi'i adalah dalil yang pertama kita sebutkan tadi, bahwa dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat beliau mencuci bajunya dulu. Kemudian beliau pergi sholat. Dan perlu diketahui, setiap ada kata kana di dalam hadis, setiap ada kata kana Rasul sallallahu alaihi wasallam gini, kana itu artinya yadum, mudawamah, selalu melakukannya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hukumnya mani najis. Karena kenapa? Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci bajunya yang ada maninya baru beliau pergi keluar. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ada yang membantahnya? Ada. Mazhab 3, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali. 3 mazhab yang lain mengatakan enggak. Buktinya apa? Buktinya Aisyah pernah mengatakan dahulu beliau menggaruk bekas maninya Rasulullah SAW yang mengering. Kemudian baju itu dipakai untuk sholat. Sedangkan pendapat para ulama yang bisa membersihkan itu hanya air. Jadi kalau sudah mengering, walaupun sudah hilang bekas mani yang mengeras itu, maka hukumnya belum bersih karena belum menggunakan air. Jika dia mengatakan hukumnya mani adalah najis. Baik. Lalu mana yang paling benar? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat mayoritas para ulama, hukumnya mani adalah mewajibkan untuk mandi, akan tetapi dia tidak najis. Dahulu disebutkan sahabatnya Imam Ahmad, murid-muridnya Imam Ahmad ingin melaksanakan debat dengan muridnya Imam Syafi'i tentang masalah hukum mani. Debat panjang. Akhirnya muridnya Imam Ahmad mengatakan, ya sudah, kalau engkau mengatakan hukum mani adalah najis, berarti kita semua ini adalah najis. Karena awal mulanya manusia adalah dari mani. Setelah itu
sudah bubar sudah. Ini hujjah. Ini alasan. Kalau antum mengatakan mani itu najis, ya udah kita najis sudah. Awal mulanya manusia dari mani. Habis itu bubar langsung debatnya. Dan katanya murid yang mendebat tersebut, sampai sekarang orang tersebut masih tidak mengakui bahwa mani itu adalah tahur. Mani itu adalah suci. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mani berbeda dengan madhi. Madhi tidak mewajibkan mandi, akan tetapi dia najis. Dia najis. Walaupun sebagian para ulama mengatakan madhi hukumnya sama seperti kencing anak laki-laki. Kencing anak laki-laki yang belum makan nasi, yaitu tidak perlu dibersihkan dengan cara diusap, hanya dengan cipratan air, karena dia khafif. Berdasarkan dari hadis bahwa dahulu Ali radhiyallahu anhu mengutus sahabat untuk mengatakan, ya Rasulullah, ini rajulun mazza, aku ini orang yang gampang keluar mazinya. Kemudian Nabi SAW hanya memerintahkan untuk mencipratkan air saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga wadi. Wadi itu wadi apa madi? Anda lupa. Itu yang keluar di saat setelah kita buang air kecil untuk sebagian orang, atau di saat orang mengangkat beban yang berat, atau di saat orang merasakan kedinginan yang sangat. Ada cairan yang keluar warnanya putih, dia bukan madhi, bukan mani. Adapun hukumnya itu sama seperti lal baul, sama seperti kencing. Hukumnya sama seperti kencing. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis ini, apakah hadis ini tidak bisa bersatu? Karena ada yang mengatakan Rasulullah SAW keluar harus mencuci bajunya dulu. Di riwayat yang lain, Aisyah hanya membersihkan dengan kuku saja bekas maninya. Para ulama akhirnya menggabungkan hadis ini. Digabungkannya seperti apa? Jika keadaannya mani tersebut basah, maka cara membersihkannya dengan mencucinya. Apakah mencucinya di sini yufidu hukumnya wajib atau sunnah? Para ulama mengatakan hukumnya linnadhafah, hanya untuk kebersihan saja. Jadi misalnya untuk menggunakan pakaian yang ada bekas maninya, dan jika maninya tersebut masih basah, maka hukumnya mencucinya untuk kebersihan saja, karena dilihat oleh orang. Adapun yang maninya sudah mengering, maka hukumnya tidak masalah sholat dengan baju tersebut, akan tetapi cara membersihkannya hanya dengan menghilangkan dengan jari saja atau dengan kuku. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah pendapat dari Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ini pendapat dari Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktunya? 3 menit. Taib, satu hadis insyaallah. Hadis dari Abi Samh. Abi Samh ini adalah khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata periwayat hadis, kata ahlul hadis, ini adalah satu-satunya hadisnya Abu Samh. Satu-satunya hadisnya Abu Samh yang sampai ke kita hanya ini. Padahal beliau adalah pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, yuksalu min baulil jariyah, dicuci dari kencingnya anak wanita, anak perempuan. Wa yurassu min baulil gulam, dan adapun untuk kencingnya anak laki-laki hanya cukup dicipratkan air saja. Taib. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Taib. Di sini menurut para ulama, anak laki-laki di sini adalah anak laki-laki yang belum makan. Ustaz, anaknya umur 2 bulan udah dikasihin pisang sama mertuanya. Apakah hukumnya sama? Para ulama mengatakan makan di sini adalah al-aklu bisyahwah, makan dengan syahwat.
Jadi dia sudah mengerti artinya makan. Dia ngambil makanannya dan dia masukkan ke mulut. Bukan anak bayi yang disuapin terus dia cuma ngecap-ngecap aja. Bukan seperti itu. Adapun di sini makannya adalah al-aklu bisyahwah. Makan dengan keinginan dia untuk makan. Sekarang kenapa di sini hanya anak laki-laki nggak anak perempuan? Ulama berbeda pendapat untuk masalah kenapa. Ada ulama yang mengatakan dahulu orang Arab di saat mendapatkan anak laki-laki maka dia sangat bersyukur sehingga setiap hari dia selalu hamidallah, dia selalu bersyukur kepada Allah. Maka akhirnya diberikan keringanan karena dia sudah banyak bersyukur, dia diberikan keringanan untuk cara membersihkannya hanya seperti ini saja. Karena dia banyak bersyukur dan banyak mengucapkan alhamdulillah. Baik, kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dan yang selanjutnya, yang selanjutnya, menurut para ulama bahwa kotoran atau kencing anak wanita, anak perempuan itu lebih bau daripada anak laki-laki. Anak belum tahu kalau yang ini. Ada yang sudah pernah coba ya ikhwah? Ada yang pernah nyium misalnya anaknya punya anak cewek sama anak cowok. Menurut para ulama, dan ini yang paling kuat pendapatnya, bahwa buang air kecilnya anak wanita itu lebih bau daripada, lebih keras baunya daripada anak laki-laki. Dan pendapat yang lain bahwa jika seorang anak laki-laki buang air kecil maka keluarnya di satu daerah saja. Adapun untuk anak wanita dia akan menyebar sehingga harus dicuci. Ini menurut para ulama sebab kenapa anak laki-laki hanya cukup memercikan air saja di saat dia belum makan. Dan sedangkan anak wanita tetap harus dicuci atau dibersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah 2 hadis lagi kita masuk ke babul wudu, bab masalah wudu. Ada yang ditanyakan ayuhal ikhwah? Silakan Pak. Ustaz, bagaimana hukum sholat beberapa negara menggunakan acian semen dengan kotoran sapi atau kambing yang sudah dikeringkan? Nah. Bagaimana hukum sholat di atas itu, Ustaz? Tidak masalah. Tidak masalah. Hukum sholatnya sah. Bahkan bukan di beberapa negara, di Indonesia ada sepertinya. Menggunakan kotoran sapi. Walaupun menurut para ulama adalah lebih baik di tempat yang bersih. Akan tapi hukumnya sholatnya sah. Hukum sholatnya sah. Ada yang ditanyakan yang lain ya, ikhwah? Silakan. Tadi tentu bilang kalau misalnya kita ada satu barang yang rusak, setelah itu kita beli yang baru, padahal yang tadi bisa diperbaiki. Itu jadinya takdir. Bukan katana, itu kata ulama. Kata ulama ya. Tuh. Jangan tuh sampai itu. Jadi kalau seandainya Ustaz, kita memperbaikinya itu hampir sama dengan membeli harganya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya hukumnya kalau hampir sama membeli ya mending beli baru. Di sini ulama mengambil ini karena islahnya, karena membenarkan nampannya Rasulullah SAW hanya membutuhkan sedikit dari fiddah, dari perak. Maka hukumnya tabzir jika dia membeli yang baru. Akan tetapi jika harganya sama, maka tentu yang lebih baru. Atau jika harganya mungkin sedikit lebih tinggi yang baru, maka tentu lebih membeli yang baru mungkin lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain ya, ikhwah? Cukup? Atau mau dilanjutkan dihabisin 2 hadis kalian? Jadi pekan depan wudu. Baik, kita habiskan sekalian. Hadis yang selanjutnya hadis dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dahulu Nabi SAW mengatakan fidamil haid, tentang darah haid yang mengenai pakaian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tahuttuhu, kamu kikis darah tersebut, thumma takrusuhu bil ma, kemudian kamu cuci, thumma tandahu, kemudian engkau siram, thumma tusalli fih, kemudian pakailah baju itu untuk sholat. Taib. Dari hadis ini menyebutkan bahwa darah haid berbeda dengan darah yang biasa.
Apa bedanya? Darah biasa keluarnya sedikit, maka dia ma'zur, dia tidak masalah. Adapun darah haid qaliluhu wa katsiruhu sawa. Sedikit, banyak sama hukumnya. Harus dibersihkan untuk darah haid. Dan di sini juga dalil bahwa tidak ada bilangan tertentu dalam mencuci. Banyak, sebagian, bukan banyak. Anda pernah mendengar orang menjelaskan bahwa mencuci darah haid sama seperti dengan harus 7 kali kucekan, harus ini. Ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalil tersebut hanya untuk najasatul mughalladhah, najis yang berat, seperti liur anjing. Adapun yang lain tidak ada jumlah hitungan cucinya. Sama seperti antum membersihkan habis buang air besar. Maka tidak ada hitungan, tidak ada dalilnya bahwa Nabi SAW memerintahkan kita harus dengan 7 kali cucian, harus dengan 5 kali basuhan. Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Jadi dalilnya dicuci sampai menurut antum bersih, menurut antum sudah nggak ada ininya, sudah nggak ada najisnya, maka sudah selesai. Dan kesalahan para orang tua, sebagian para orang tua di saat melajarkan anaknya untuk misalnya cebok, siram sampai 7 kali, sampai 10 kali. Ini nggak ada dalilnya. Dan ini yang akan dibawa terus nanti oleh anak-anak ini sampai dia dewasa. Karena yang ada dalilnya jumlah cucian hanya untuk liur anjing. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini hadis yang terakhir. Dari Abi Hurairah berkata Khawlah, ya Rasulullah, fa in lam yadhhab dam. Ini nih sambungan dari hadis yang tadi. Rasul, kalau darahnya nggak hilang. Kemudian Rasul SAW mengatakan, yakfika bil ma, cukup dengan air, wala yadur athar, dan yang lainnya sisanya nggak berpengaruh sudah. Dalil ini ada satu kaidah. Dalil ini, sisa bau dan sisa warna, maka hukumnya bersih. Ini misalnya sekarang anak antum buang air besar. Enggak, kita ambil misal ini, darah. Misalnya tembus darahnya seorang wanita yang haid. Dia pakai baju putih. Ternyata setelah dicuci masih ada warnanya. Maka hukumnya warna tersebut tohur, warnanya bersih. Dengan syarat apa? Syaratnya ini, yakfika bil ma, asalkan engkau mencucinya dengan air. Selama engkau sudah cuci pakai air, walaupun masih ada bekas warnanya, maka hukumnya bajunya sudah bisa digunakan untuk sholat. Sama dengan kotoran. La qadarullah, anak antum misalnya BAB pup di celana misalnya. Celananya warnanya cerah sehingga ada bekasnya atau ada baunya. Nah, ini ada baunya misalnya. Maka hukumnya jika kita sudah mencuci dengan air, maka hukumnya tahur. Bau, warna tidak berarti itu masih najis. Ini orang yang sering menjadi was-was di sini. Kalau ada masih baunya, berarti najis. Sama seperti orang tua yang la qadarullah, misalnya orang tuanya sekarang sudah ngompol misalnya, karena bau air kencingnya orang tua lebih kuat daripada anak-anak. Kadang kalau kita cuci pakaiannya, baunya masih ada. Maka hukumnya pakaian tersebut suci di saat kita telah mencuci dengan air, walaupun masih ada sisa baunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang terakhir. Ada yang ditanyakan ya ikhwah sebelum ditutup? Baik, cukup. Alhamdulillah. Insyaallah pekan depan kita membahas masalah wudu. Insyaallah pekan depan kita membahas masalah wudu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.